Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini siap untuk belajar? Semangat ya. Jangan sampai lupa belajarnya. Jaga kesehatan. Baik, mari kita mulai belajar kita untuk hari ini, hari Kamis 19 Juli 2020. Kita mulai mengingat kembali dulu di kelas 5 atau di kelas 4 anak-anak sudah pernah mendapatkan materi ini tentang perkembangbiakan generatif. Masih ingat kan apa toh itu perkembangan generatif? Benar, perkembangan generatif yaitu perkembangbiakan yang didahului dengan proses perkawinan. Proses perkawinan sendiri didahului dengan adanya penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, di sini penyerbukan dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Apa anak-anak tahu kenapa toh kok disebut penyerbukan sendiri? Ya betul, karena memang serbuk sari yang jatuh di kepala putih berasal dari bunga itu sendiri. Jadi dalam satu bunga ada serbuk sari dan putih. Nah, serbuk sarinya jatuh di kepala putih bunga itu. Kemudian yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Nah, yang namanya tetangga itu kan deket ya. Nah, artinya gimana anak-anak? Bahwa penyerbukan tetangga itu adalah serbuk sari yang jatuh di kepala putih itu berasal dari bunga lain, tapi masih dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan silang itu berarti serbuk sari yang jatuh di kepala putih itu berasal dari bunga lain. Nah, seperti tangan bu guru ini beda pohon tapi masih dalam satu jenis. Jenisnya podo, jenisnya sama. Nah, yang ini bisa jatuh ke sini atau dari serbuk sari yang ini jatuh ke kepala putih bunga lain, beda pohon. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar hampir mirip dengan penyerbukan silang, tapi ada bedanya. Nah, seperti ini juga. Beda pohon, beda bunga, beda varietas. Maksudnya apa tuh Bu varietas? Beda jenis bunganya. Bisa jadi yang satu ini warnanya adalah merah, kemudian yang satu warnanya kuning, tapi masih sama-sama namanya. Misalnya bunga kenikir yang warna kuning dengan bunga kenikir yang warnanya pink, itu masih satu jenis. Beda varietasnya, beda jenis bunganya. Nah, paham anak-anak untuk ini? Untuk selengkapnya bisa anak-anak lanjutkan untuk mempelajari. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 8 dan 9 seperti yang sudah Bu Guru terangkan untuk hari ini. Masih ada banyak lagi, yaitu bahwa penyerbukan itu ada faktor yang membantu. Kadang-kadang tidak bisa menyerbuk sendiri, jadi serbuk sarinya tidak bisa jatuh ke putih sendiri. Baik, penyerbukan yang dibantu itu ada beberapa macam. Nah, yang disebut dibantu oleh angin namanya adalah anemogami. Kemudian yang dibantu oleh perantara hewan bisa jadi kupu-kupu, lebah, burung dan sebagainya, itu disebut zodiogami.
Kemudian yang dibantu oleh air disebut hidrogami. Kemudian yang dibantu oleh manusia seperti kopi, pada penyerbukan kopi itu namanya antropogami. Nah, ada ciri-cirinya loh, kenapa ada bunga yang dibantu penyerbukannya oleh angin, kemudian oleh hewan, ada juga yang oleh air ataupun oleh manusia. Nah, yang dibantu oleh hewan, kalau anak-anak di sekitar kita sering kok di depan halaman rumahmu kamu menanam bunga, anak-anak bisa mengamati khusus yang dibantu oleh hewan itu biasanya memiliki mahkota yang cerah, menarik. Nah, karena hewan-hewan tertarik dengan warna dan kandungan madu di situ, jadi itulah salah satu ciri bunga yang dibantu penyerbukannya oleh hewan. Kebalikan dengan itu, nah kalau hewan membantu penyerbukan karena ada ciri-ciri warna yang menarik dan sebagainya, kalau dibantu angin tidak perlu seperti itu. Nah, anak-anak tahu pohon mahoni? Tahu nggak? Bunganya kecil, ringan, tidak berwarna, tidak menarik bagi hewan. Nah, itu dibantu penyerbukannya oleh angin. Salah satunya itu. Bisa anak-anak cari yang lain. Sudah cukup jelas penjelasan dari Bu Guru hari ini? Kalau sudah cukup jelas, silahkan baca kembali. Tadi Bu Guru sudah utarakan halaman 8 dan 9. Kemudian silahkan berlatih. Setelah selesai anak-anak berlatih, silahkan kirimkan hasilnya ke Bu Guru ya. Guru tunggu sampai pukul 19 seperti biasa, ke jam 7 malam. Baik, Bu Guru akhiri untuk hari ini. Kalau ada yang tidak bertanya atau kurang jelas, boleh silahkan japri atau baca-baca di buku, cari referensi, boleh saja. Baik, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.